Shalom, selamat malam. Malam hari ini saya akan menyampaikan renungan yang enggak jauh ya, agak berhubungan dengan yang disampaikan Pendeta Henok waktu hari Minggu kemarin. Minggu kemarin temanya adalah hidup dalam komunitas yang sehat dan yang berdampak. Hari ini saya akan membahas tentang bagaimana kita hidup dalam lingkaran saling. Kenapa saya kasih judul hidup dalam lingkaran saling? Karena saya melihat dari filosofi lingkaran itu sendiri ya. Lingkaran itu kan terbentuk dari titik-titik yang saling berhubungan, saling terhubung. Kalau titiknya itu nggak berhubungan kan nggak jadi lingkaran lagi. Begitu juga hidup kita sebagai manusia, selalu berhubungan satu sama lain. Nggak mungkin kita terpisah satu sama lain. Mau kita menjauh apapun, kalau kita berada dalam satu lingkaran, mesti kita akan menyatu. Selain itu lingkaran itu apa sifatnya? Berkesinambungan terus menerus. Nggak ada namanya lingkaran itu yang terpotong. Kalau ada potong sedikit pun itu udah bukan lingkaran lagi. Jadi saya di sini akan membawakan renungan tentang hidup dalam lingkaran saling. Seperti halnya kita hidup, kita sudah tahu bahwa kita itu sebagai makhluk sosial ya. Sejak dari kita SD belajar bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Tetapi makin hari ke hari kita kadang terlupakan dan kurang menghayati ini. Karena apa? Kita lihat kenyataan sekarang ini, kita lihat aja anak kita. Dia belajar tentang makhluk sosial itu dari sekolah dasar mungkin ya. Tetapi makin kesini kalau anak makin dewasa itu kadang-kadang dia lebih nyaman atau lebih suka dia menyendiri, menarik diri. Yang punya anak ABG mesti pada ngerti ya, anak-anak mencari kenyamanannya sendiri. Dia merasa kalau ketemu sama teman-temannya kalau enggak yang satu geng atau satu apa gitu dia enggak tertarik. Di tempat baru pun kadang-kadang anak-anak enggak mau langsung kumpul. Ya, kemarin juga di grup itu Pastor Henok mengingatkan ya ada Instagram itu bahwa dalam penyambutan orang baru yang pertama, kadang-kadang memang kalau kita dalam satu tempat, kita baru aja datang langsung ditunjuk gitu aja kan mesti ada rasa enggan, rasa malu atau bagaimana, itu memang bisa jadi koreksi kita karena kita sebagai makhluk sosial, kita memang perlu berhubungan satu sama lain, tetapi kita juga perlu menyesuaikan diri. Nggak bisa kita langsung akrab, misalnya aja Kak Intan jadi orang baru di sini, apa bisa langsung akrab dengan Rahel? Kan ya nggak bisa. Kita harus bergaul dulu ya, untuk bisa saling mendekat satu sama lain. Seperti firman Tuhan katakan bahwa besi itu menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ya. Kita hidup membutuhkan orang lain. Kita nggak bisa hidup tanpa orang lain. Mungkin untuk sementara waktu kita bisa hidup sendiri. Tetapi untuk jangka waktu tertentu kita nggak bisa. Kita kadang-kadang memang kita perlu waktu untuk menyendiri, untuk kita merenungkan. Kenapa sih aku begini, aku begitu. Tetapi nggak selamanya kita bisa hidup sendiri. Bahkan dalam Kejadian 2 ayat 18 pun Tuhan menyatakan atau Tuhan mengendaki bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Jadi Tuhan itu memang menciptakan bahwa manusia itu makhluk sosial. Tuhan menginginkan agar setiap kita memiliki satu hubungan persekutuan untuk apa? Untuk saling menopang, untuk saling menguatkan satu sama lain. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang percaya, minggu kemarin juga Om Hen mengingatkan bahwa agama kita yang kita percaya, Kristen itu bukan hanya sekedar agama individu ya. Walaupun itu agama individu, sifatnya bukan individual. Ya, di sini kemarin Pendeta Henok menjelaskan bahwa kita sebagai individu itu percaya. Kita sebagai pribadi percaya bahwa Yesus adalah jalan satu-satunya keselamatan. Tetapi dalam kehidupan Kristen kita perlu ada kebersamaan. Kebersamaan untuk kita bisa tumbuh bersama. Kita butuh orang lain. Kita bukan Superman. Kita butuh komunitas, kita butuh lingkungan yang bisa memaksimalkan pertumbuhan kita. Ya, apalagi kalau bukan lingkaran persekutuan.
Lingkaran ini, lingkaran yang mesra dalam apa? Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang di dalamnya masing-masing individu itu bisa berkontribusi bagi pertumbuhan satu sama lain. Dalam komunitas mungkin awalnya kita hanya mengamati, tetapi kita bisa bertumbuh di situ, kita bisa saling untuk berkontribusi satu sama lain. Ya. Persekutuan ini adalah persekutuan yang diikat oleh kasih Kristus. Di dalam persekutuan yang sehat, idealnya itu apa? Masing-masing individu itu bisa menyampaikan apapun yang menjadi pergumulannya. Apapun yang menjadi dipikirkannya. Dia merasa mendapat kenyamanan di situ ya. Jadi berbeda itu enggak apa-apa. Karena apa? Tuhan memang menciptakan kita berbeda-beda. Fungsinya apa? Untuk saling melengkapi. Untuk saling menguatkan. Demi kemuliaan nama Tuhan. Ya. Di sini saya hanya ingin sedikit ya cerita ya awal. Saya di sini merasa bisa bertumbuh. Puji Tuhan, saya diberi kesempatan untuk bisa membawakan renungan firman. Waktu itu mulai di Komsel, di ibu-ibu, terus waktu itu kita pandemi kan, ada doa malam, Om Hen nawarin, ayo Bu Ci belajar nyampaikan di doa malam. Waktu itu saya sempat bingung karena saya merasa saya belum pede begitu ya, tapi waktu itu Om Hen bilang, ayo belajar aja nggak apa-apa dari Pak Indra. Saya belajar dari suami saya, terus waktu itu di sini ada Rio ya, mahasiswa yang praktek. Saya belajar dari Rio. Pertama kali saya menyampaikan renungan di doa malam waktu itu masih online ya, tapi walaupun nggak ada audiensnya, saya merasa tuh groginya setengah mati, saya sampai getar. Saya habis itu turun, saya tanya sama Rio gimana? Tante awal-awal ya tante ya sedikit grogi ya getar, masih pertama, tapi Rio kasih masukan saya banyak gini gitu. Semakin lama saya semakin merasa nyaman dan saya merasa semakin tergugah untuk bisa banyak belajar gitu. Dari situ saya bisa belajar ini itu. Setiap kali saya menyampaikan renungan, saya mesti langsung tanya ke suami saya ada masukan apa. Terus saya minta masukan Om Hen. Waktu ada Rio saya juga minta masukan Rio ini itu. Kemudian beberapa saat ini cerita ya, saya sharing ya. Beberapa saat doa malam tahu-tahu ada masukan sih sebenarnya. Cuman karena saya tuh orangnya masih belajar, masih pengen belajar, saya nggak tahu waktu itu ada apa. Intinya itu ada masukan seperti ini. Itu di grup ada masukan sebaiknya waktu itu saya habis membawakan renungan firman. Di grup ada kata-kata sebaiknya yang membawakan firman itu yang berkompeten. Seperti itu, saya malam melayani di doa malam, terus pagi ada seperti itu. Saya langsung ngomong sama suami saya, ini maksudnya gimana ya? Aku nggak usah aja deh, aku nggak berkompeten. Saya langsung begitu, saya merasa begitu. Waktu itu saya sempat ngobrol banyak sama suami saya. Terus suami saya cuma bilang, ya coba kamu ngomong sama Pak Enok. Suami saya bilang gitu. Saya kemudian telepon Pak Enok sharing ini itu. Ya saya tahu itu maksudnya masukan. Cuman saya agak kaget aja kalau memang itu masuk ditujukan ke saya. Lebih baik itu langsung ke saya. Jangan di yang umum itu saya jadi bertanya-tanya. Saya pun waktu itu kan ada online-nya ya, saya pun sempat ditanya beberapa teman kita, loh Bu tadi malam ada apa memangnya di online, karena kan online-nya itu kan mereka nggak ngerti ya, cuma ngelihat online, kok ada seperti itu. Saya agak bingung waktu itu, saya juga bilang, Om saya minta waktu untuk belajar aja, kalau memang saya dianggap belum berkompeten, saya bilang gitu, saya nggak usah melayani dulu, saya mau fokus belajar dulu, nanti kalau kira-kira saya merasa udah siap dan saya udah mampu, saya baru melayani. Waktu itu saya sempat berkata seperti itu, tetapi Om Hen terus menguatkan saya, lewat suami saya juga menguatkan saya, ya saya akhirnya mantep, itu jadi satu masukan buat saya. Di sini dari sharing saya hanya bercerita bahwa masukan itu dari manapun itu tujuannya adalah untuk pertumbuhan kita, untuk kemajuan kita.
Cuman kadang-kadang kitanya itu menerimanya agak berbeda karena mungkin kondisi kita itu sedang banyak masalah, mungkin banyak pekerjaan. Jadi masukan yang kita terima itu sebenarnya itu bukan buat kita tapi buat semuanya, tapi kita merasa tersinggung dengan itu. Lah, sebenarnya kalau kita merasa bahwa kita itu dalam persekutuan yang untuk kita bisa bertumbuh, setidaknya kita bisa menerima dengan lapang dada, menerima masukan itu. Saya belajar banget dari situ. Jadi saya dari situ belajar bahwa kita itu supaya nggak mudah menyerah, tidak menerima masukan itu langsung emosi gitu ya. Karena apa? Kita itu satu tubuh. Persekutuan Kristen diletakkan pada satu tubuh adalah tubuh Kristus. Dengan tujuan apa? Untuk menunjukkan kepada masing-masing anggota bahwa kita itu saling bergantung satu sama lain. Memang dalam persekutuan kita, persekutuan Kristen, banyak anggota, tetapi hanya punya satu tujuan ya di sini. Jadi kalau kita dalam satu tubuh ya, bisa nggak kita berkata mata tuh ngomong ke tangan, aku nggak membutuhkan engkau, bisa nggak? Kita sebagai manusia, mata kita tuh ngomong aku nggak butuh engkau, nggak bisa kan ya. Kemudian kepala ngomong sama kaki aku nggak butuh engkau, aku tuh kepala yang mengapalnya, nggak bisa kan. Jadi di sini supaya tidak terjadi perpecahan, supaya anggota-anggota itu yang berbeda bisa bertumbuh dan saling mendukung atau saling memperhatikan, kita hendaknya apa? Punya rasa bahwa kita itu bertumbuh bersama. Kita itu satu, kita bertumbuh bersama. Dalam Korintus juga disebutkan bahwa kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Kita satu tubuh. Kita nggak bisa berkembang cuman kakinya berkembang sendiri, nanti tangannya berkembang sendiri, kita nggak bisa. Kita satu tubuh. Ya. Di sini Rasul Paulus juga mengingatkan, ini ayat intinya, mari kita buka sama-sama di Ibrani 10 ayat 24-25. Ya. Di situ Rasul Paulus menyatakan bahwa dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya. Di sini Rasul Paulus mengingatkan ya, bahwa kehidupan Kristen adalah kehidupan yang dinaungi dan dibangun dalam satu tubuh Kristus, di mana kita saling berhubungan satu sama lain untuk saling bertumbuh bersama. Ingat, kita bertumbuh bersama di sini. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, walaupun dari sisi keimanan mungkin atau dari sisi pengetahuan ada yang lebih dari kita. Tetapi ingat, kita kalau hidup dalam satu komunitas, dalam satu lingkungan, itu fungsinya kita bertumbuh bersama. Yang sudah ahli ya akan menjadi semakin ahli. Yang belum bisa akan belajar bersama-sama untuk bisa menjadi lebih bisa. Ya. Saling yang pertama adalah saling memperhatikan, ya. Dan marilah kita saling memperhatikan. Ini suatu ajakan dari Paulus ya, penulis di kitab Ibrani, di mana sebenarnya kehidupan Kristen itu berbeda dengan kehidupan dunia. Kadang-kadang dunia melihat perbedaan itu adalah perbedaan yang nyata. Kita nggak bisa hidup dengan yang berbeda. Tetapi kehidupan Kristen adalah kehidupan yang menyatukan perbedaan. Kita bisa saling memperhatikan satu sama lain. Kalau kita menyadari kita bagian dari suatu komunitas, masing-masing dari kita idealnya bisa ikut mengusahakan menjadi anggota tubuh yang aktif di dalam persekutuan itu sendiri. Aktif dalam arti apa? Kita memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Ya. Ibadah ya kita jangan cuma sekedar ibadah
Misalnya kita ibadah di sini, kalau saya amatin ya, terutama yang di IR1 itu kelihatan yang biasa duduk di sini siapa, biasa duduk di situ siapa, itu kelihatan. Kalau kita memang ibadah, kita fokus ya, tetap fokus pada ibadahnya, tapi kita sambil lihat, oh yang biasa duduk di depan situ misalnya Tante Sargo biasanya duduk di sana, ini kok nggak ada ya di mana. Kita bisa saling menyapa, mungkin menanyakan lewat WA, kemana kok nggak kelihatan. Itulah fungsinya dari kita untuk saling memperhatikan ya satu sama lain. Kalau kita belajar ya dari kehidupan jemaat mula-mula dalam Kisah Para Rasul, semua orang yang percaya itu bersatu dalam satu komunitas. Segala kepunyaan mereka menjadi kepunyaan bersama. Mereka satu sama lain saling berbagi, bahkan sampai ada yang rela menjual harta miliknya untuk dibagikan bersama-sama ke komunitasnya. Dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul setiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti, kemudian makan bersama-sama, gembira dan tulus hati. Dari apa yang mereka lakukan itu menarik orang-orang di sekitarnya untuk bergabung. Dan jumlah mereka tiap-tiap hari menjadi semakin banyak. Seperti halnya kita, kalau kita saling memperhatikan satu anggota tubuh dan anggota tubuh lainnya, orang-orang di dalam persekutuan kita merasa nyaman, kita merasa enjoy. Pasti kalau orang di luar kita melihat, mesti pengen gabung bersama dengan kita, ya. Karena apa? Dengan berbagai cara kita bisa memperhatikan orang lain. Tidak hanya kita, kalau misalnya dalam persekutuan Kristen ya, kita tidak hanya bisa memikirkan pertumbuhan rohaninya saja, tetapi kita bisa juga memperhatikan hal-hal yang lain. Gak cuman kita nanyain, oh kok gak ke gereja kenapa? Tetapi kita juga bisa menanyakan, gimana kabarmu, kuliahmu sampai seperti apa? Itu perhatiannya gak banyak loh, perhatian kecil. Misalnya kalau kita pas ada waktu buka-buka status WA, ada temen yang status gini, kita cuman komen, siapa yang sakit atau kenapa ini, itu sudah bentuk apa? Perhatian. Orang tuh merasa senang loh kalau diperhatikan, daripada orang itu dicuekin. Gak enak loh rasanya dicuekin. Walaupun kita orangnya itu misalnya introvert, orangnya tertutup, pengennya selalu menyendiri, tetapi kalau kita itu diperhatikan, ada orang yang memperhatikan kita, rasanya itu kita lebih lebih dinamis gitu, merasa oh ada yang memperhatikan aku, berarti aku tuh nggak sendiri, seperti itu ya. Jadi melihat cerita tentang jemaat mula-mula tadi, itu bisa membuka pemikiran kita, membuka mata hati kita bahwa kita sebagai orang Kristen itu sebenarnya kita punya ruang yang banyak untuk kita bisa bersekutu bersama-sama. Dan jangan menjadikan kita pasif dalam persekutuan. Semuanya bisa berkontribusi sebenarnya. Dari orang yang pendiam pun sebenarnya bisa berkontribusi. Minimal bisa menjadi rem. Kalau misalnya saya tuh orangnya kan cerewet. Kadang-kadang kalau di kantor cerewet gini gitu sama orang-orang, kadang-kadang terus ini kok diem aja ya? Apa mungkin ada omonganku yang nyakitin dia ya? Kadang-kadang kita bisa punya pemikiran seperti itu. Jadi paling enggak kita punya rem di situ. Dengan kita berperan aktif, kita saling memperhatikan. Ini sebenarnya merupakan satu tujuan dari komunitas itu sendiri untuk bisa menjadi lebih sehat. Karena apa? Tujuan dari kita saling memperhatikan adalah kita bisa menjadi bertumbuh bersama dan dewasa di dalam Kristus. Ini terjadi ketika apa? Masing-masing anggota tubuh itu orang kita ya, orang percaya, hidup di dalam lingkungan saling mendorong. Jadi dari saling memperhatikan, kita bisa jadi saling mendorong satu sama lain. Mereka yang memberi perhatian mungkin bisa memberikan perhatian waktunya atau memberikan tenaga, bisa menjadi semangat atau pendorong motivasi kita atau kepada anggota tubuh Kristus lainnya. Next ya. Jadi di sini kita
kalau kita sudah saling memperhatikan satu sama lain, itu bisa jadi motivasi untuk teman-teman kita untuk bisa bertumbuh bersama. Saling mendorong dalam kasih. Di sini apa? Terutama kalau dalam kasih, dalam persekutuan kita ya, kita ngomongnya tentang pertumbuhan iman ya, pertumbuhan rohani. Itu kita tidak bisa memaksa ritme pertumbuhan rohani satu orang dengan orang yang lainnya. Kita nggak bisa maksa, misalnya kita paksa, oh ini harus hafal besok 5 ayat, kita nggak bisa maksa. Tetapi dengan kita saling memperhatikan satu sama lain, dengan kita memberi perhatian, kita sabar menemani, mungkin untuk yang butuh teman, secara perlahan-lahan itu secara nggak langsung kita apa sebenarnya? Memberikan teladan dan memberikan dorongan bahwa oh ini loh ada orang yang mengasihi aku. Jadi orang itu kalau diperhatikan, merasa termotivasi, dia mesti mau belajar untuk lebih dan lebih lagi. Beda halnya ya kalau orang cuma didoktrin suruh ini itu, mesti kadang-kadang orang itu nggak mau. Seperti halnya anak kita, Dek belajar, Dek nggak usah main HP terus. Tapi kalau kita ngelihat ibunya bapaknya main HP terus, ya anaknya tetap main HP terus. Jadi dorongan kasih itu bisa berawal dari apa? Saling memperhatikan. Kita nggak bisa paksa. Dengan kita memberikan contoh, itu sebenarnya bisa jadi motivasi satu sama lain. Seperti dalam 1 Tesalonika 5 ayat 11. Sebab itu hendaklah kalian tetap saling mendorong dan saling menguatkan, sama yang seperti kalian lakukan sekarang ini. Jadi kita terus menerus saling mendorong. Di sini sebenarnya apa? Rasul Paulus itu mengatakan bahwa kita akan lemah, kita akan jatuh jika kita tidak saling memperhatikan dan tidak mendorong satu sama lain. Seperti waktu cerita saya itu. Saya kalau nggak dimotivasi, nggak didorong, saya berhenti di situ aja. Karena apa? Saya merasa banyak kekurangan, saya merasa nggak pantas. Apalagi ada kata-kata orang yang berkompeten, saya merasa saya nggak kompeten sama sekali. Saya nggak punya latar belakang sama sekali tentang belajar Alkitab, teologi. Saya taunya juga belajar di sini. Tetapi kalau saya hanya mendengar satu omongan itu, saya cuman pendem di dalam hati, saya nggak cerita tentang keresahan saya, mungkin ya saya berhenti tanpa alasan. Tetapi karena saya bisa bercerita, saya bisa sharing, minta penguatan, otomatis saya merasa ada motivasi di situ untuk saya bisa bertumbuh bersama. Ya. Jadi hidup kita dalam komunitas itu bukan hanya mengenai kebutuhan kita sendiri, tetapi juga tentang bahwa kita itu berarti untuk lingkungan sekitar kita. Kita saling membantu, bertumbuh secara rohani, kita bisa berdoa, menyembah bersama-sama, mengundang hadirat Tuhan untuk hadir bersama-sama. Otomatis di sini kalau kita dalam satu komunitas yang sama, itu hasilnya akan lebih luar biasa. Saya punya cerita lagi, saya punya komunitas yang kurang lebih ya sekitar udah hampir 20 tahun lebih saya berada di komunitas itu. Jadi komunitas ini nggak sengaja. Dulu zamannya saya masih kerja awal-awal itu, saya juga ibu baru ya di situ. Dulu masih musim yang namanya mailing list. Kalau sekarang seperti WA group gitu. Dulu mailing list lewat internet, lewatnya jadi grup, lewatnya email begitu. Waktu itu saya ikut salah satu grup namanya Grup Balita Anda. Sebenarnya di situ tempat sharing untuk kita orang tua baru belajar parenting bersama-sama lewat satu grup di email. Ada kalau dulu ada Yahoo Groups atau Gmail Groups ya, ada kayak gitu. Dulu kita sharing di situ. Awalnya sih cuman sharing tentang anak, tentang itu. Terus lama-lama mailing list itu terhapus, ganti BB Group ya. Dulu pakai BB Group. Tetap kita ngobrolnya nggak cuman sebatas anak. Kita ngobrol masalah kerjaan, masalah rumah tangga, masalah lain-lain. Sampai akhirnya kita berteman dalam WA Group. Tadinya yang kita nggak pernah bertemu satu sama lain karena kita merasa klik ya, ini kita dari berbagai
berbagai latar belakang, ada yang dari ibu rumah tangga, ada yang dari pedagang, ada juga yang pejabat BUMN. Di situ beberapa ibu-ibu lah ngumpul di situ. Makin lama dari yang grup besar anggotanya hampir 1.000, kita mengerucut sampai sekarang di komunitas saya itu yang intens, kita intens komunikasi itu sekitar ya 15-20 orang. Di situ kita bisa bebas bercerita apa aja. Kita nggak ngelihat dia dari agama apa, dia dari golongan apa. Ada yang teman saya itu yang ojol, juga ada yang sampai pejabat KPK ada di situ. Tapi kita merasa di situ sama. Kita sama ibu-ibu yang punya tanggung jawab di keluarga masing-masing. Kita saling berbagi satu sama lain apapun. Kadang-kadang hal-hal receh itu kita omongin di grup tuh nggak jelas. Kadang-kadang tengah-tengah kerja gitu tahu-tahu cuman ngetik di grup kayak orang teriak gitu. Kenapa? Ada yang satu nanggepin, enggak, lagi kesel sama bos gue. Cuman bilang gitu aja teman saya. Tapi di situ nanggepin satu sama lain, rasanya tuh kita punya temen, saling bisa menguatkan satu sama lain. Kita ngobrolnya dari hal yang receh, kasarannya hari receh beli lombok sampai masalah yang serius, ada masalah rumah tangga sama suami, kita saling kasih masukan satu sama lain di situ. Kita dari latar belakang yang berbeda loh. Berbeda kepercayaan, berbeda suku, berbeda latar belakang. Tapi karena kita merasa kita itu bertumbuh bersama-sama, dari yang punya anak bayi sekarang anaknya kuliah, kita merasa di situ kita punya satu komunitas yang bisa saling menguatkan. Kemarin teman saya yang di Kalimantan, anaknya mau kuliah di Undip, dia bingung cari kos-kosan dan sebagainya. Saya paling enggak bisa bantu kasih masukan. Itu tadi awalnya saya enggak kenal loh sama orang itu. Tapi saya bisa begitu. Kemudian kemarin Tuhan izinkan salah satu teman saya, sahabat saya itu dipanggil Tuhan. Dia masih seumuran sama saya, tapi karena dia karirnya saya bilang sangat-sangat sukses sekali. Saya sampai nangis kalau cerita dia, tetapi dia agak melupakan kesehatannya. Dia yang di seumur saya dipanggil Tuhan karena gagal ginjal. Di situ kita semua merasa kehilangan. Kita nggak sempat datang ke pemakamannya karena kepercayaan dia yang harus setelah meninggal itu harus dimakamkan secepatnya. Jadi kita nggak sempat ke sana. Selang hampir seminggu dia meninggal, kita teman-teman dari seluruh Indonesia kita datang ke makam dia bareng-bareng di situ. Di situ saya merasakan benar-benar kita tuh nggak cuma teman, kita tuh saudara. Sampai apapun kita bisa cerita. Kita butuh apapun itu bisa cerita. Kemarin tuh baru aja kejadian, saya tuh cuman sharing di grup. Tahu nggak yang namanya andalan, aplikasi andalan, ada yang tanya gitu, apa itu? Ternyata dia cerita itu dia terjerat kayak pinjol seperti itu. Karena ya kebutuhan dia terjerat pinjol kayak gitu. Terus habis itu ya itu kita memang nggak bisa menyelesaikan masalah dia. Tapi terus ada satu teman saya yang satunya lagi bilang, yuk kita urunan yuk, kita nggak tahu dia butuhnya berapa, yang penting kalau kita punya, sisihkanlah sedikit untuk dia kasih. Akhirnya ya itu dari kita yang ber-20 iuran, sepunyanya sebisanya cuma 50.000, 100.000 nggak masalah. Kita nggak ngerti urunan. Yang penting kita simpati sama dia. Kita kasih ke dia. Orangnya ya ampun terima kasihnya tuh nggak selesai sehari itu dia ngucapin terima kasih sama kita. Terus pernah juga kejadian teman saya ada masalah keluarga, dia sampai dalam tanda kutip terusir dari rumahnya, nggak punya rumah. Itu posisi di Bekasi. Terus teman saya yang Surabaya itu punya saudara di Bekasi juga. Dia bilang mau nggak di rumahnya saudaraku. Itu kita nggak kenal. Tadinya kita nggak kenal loh. Kita nggak pernah ketemu muka loh. Tetapi karena kita merasa kita itu saling mengasihi ya satu sama lain, kita saling mendukung satu sama lain. Jadi kita merasa kalau ada satu yang kesusahan, otomatis apa? Kita semua merasakan. Gimana caranya kita bisa membantu, tapi tanpa melupakan juga kewajiban kita. Kita punya keluarga, kita bantu orang lain ya kita bantu, tapi yang penting yang nomor satu keluarga kita ya sebagai komunitas kecil. Saya teruskan lagi yang ketiga adalah saling menasehati. Marilah kita saling menasehati ya di situ. Di sini kita saling menasehati itu kalau kita baca sepanjang Alkitab ya,
Kita mendapati banyak sekali orang-orang hebat itu yang dipakai Allah dengan dahsyatnya. Tuhan izinkan untuk dia jatuh. Tetapi apa? Ada orang lain yang bisa menasehati dia. Kayak misalnya Daud. Daud itu begitu hebatnya, tetapi Tuhan izinkan dia jatuh dalam dosa. Ya, Daud dan Uria ya, dia mengingini istri dari Uria ya. Tapi apa? Di sini Nathan datang untuk menasehati dia. Ya. Kemudian kalau ingat cerita Musa, di situ Musa banyak mendapat nasihat dari Yitro mertuanya ya. Di situ mereka benar-benar menghidupi dan menyadari bahwa apa? Mereka butuh orang lain untuk memberikan pendapat atau nasihatnya kepada mereka. Kita menyadari bahwa kita itu bisa keliru. Bahkan kita itu sangat keliru. Sadar nggak kita kadang-kadang pernah merasa di satu fase, aku tuh banyak salah, aku tuh keliru kayak ini. Tetapi ketika ada orang lain yang datang untuk memberikan kita nasihat, paling enggak kekeliruan kita itu bisa sedikit diminimalisir ya. Ada orang yang ikut memberi pendapatnya. Paling tidak ada orang yang bisa menguatkan kita. Jadi kita tidak merasa terpelenggu dengan kekeliruan kita. Ya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus ada nasihat. Di dalam kebenaran Kristus ada saling menasehati. Nasihat ini apa? Tidak bermaksud jahat sebenarnya. Jadi bukan dengan membenci atau mencari masalah. Sebenarnya orang memberi nasihat itu kalau kita mau melihat dari sisi positifnya, dia itu sebenarnya nggak benci, dia nggak cari masalah. Tetapi dia ingin memberi masukan kepada kita. Nasihat di sini saya ingatkan bahwa nasihat itu juga bukan saling menghakimi, juga bukan karena posisi. Jangan mentang-mentang kita berasa di atas terus kita merasa berhak menasehati. Menasehati itu boleh, tapi kalau kita sudah mencari bahwa kita tuh merasa kita lebih tinggi posisinya atau kita merasa kita lebih dari dia, itu akan berbeda nanti artinya. Penerimaannya juga akan berbeda. Karena apa? Orang itu untuk bisa menerima nasihat itu sebenarnya apa? Perlu hikmat. Ya seperti yang saya ceritakan pengalaman saya tadi. Saya ada yang memberi masukan gitu, saya langsung setengahnya down gitu. Saya nggak mau lagi untuk maju. Tetapi apa? Karena apa? Saya nggak berhikmat waktu itu saya terima nasihat. Ya. Jadi sangat-sangat butuh hikmat untuk bisa nasihat. Karena apa? Nasihat itu sebenarnya kalau dilandasi oleh kasih Kristus, semua bisa menerima. Nasihat itu bukan tentang berdebat. Bolehlah kita awalnya dikasih masukan kita berdebat boleh. Tapi sebenarnya di sisi lain kalau kita sampaikan itu dengan penuh kasih, itu bukan tentang berdebat. Nasihat itu kembalinya apa? Tentang hati saya, hati Tuhan dan tentang kamu, kalian yang menerima. Karena apa? Di balik nasihat yang didasari oleh rasa kasih, kita saling menasehati dalam rasa kasih. Sebenarnya itu untuk apa? Untuk pertumbuhan kita sendiri kok. Terlebih adalah untuk apa? Kemuliaan Allah, untuk kerajaan Allah. Jadi, sadarilah, kita itu sama di mata Tuhan. Kita satu tubuh Kristus. Kita saling memiliki. Sudah sewajarnya kalau kita saling memperhatikan satu sama lain. Kita saling mendorong. Kita saling memberi nasihat. Karena ini adalah saling. Jadi di sini tidak ada yang pasif. Tidak hanya ada yang hanya mendengar saja, tidak ada. Semua boleh berbicara. Semua diberi kesempatan dalam komunitas yang sehat. Enggak cuma satu arah aja. Kalau satu arah itu namanya doktrin. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Enggak. Ada counter. Counternya tentu untuk hal-hal yang baik di sini. Jadi kalau kita ingin komunitas kita terus bertumbuh, kita ingin bertumbuh bersama, buka hati, mulai dari yang kecil, kita perhatikan.
perhatian sedikit aja untuk orang-orang yang bermasalah itu sangat-sangat luar biasa. Dekati. Kalau yang dideketin nggak mau, diem aja, ya udah dibiarin aja dulu. Karena kadang-kadang orang butuh waktu untuk sendiri. Ya, ingat, saling menasehati dengan hikmat. Saya tekankan sekali lagi bahwa karena kita itu hidupnya saling. Kalau kita menerima nasihat juga ya jangan dengan emosi. Kita menerima nasihat dengan berhikmat. Karena apapun kalau kita merasa itu satu tubuh kita, itu komunitas kita bersama. Idealnya kita juga ingin apa? Maju bersama-sama. Maka seperti yang di firman tadi ya, di firman Ibrani 24:25 itu ada kata-kata janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita ya. Pertemuan ibadah itu sesuatu yang luar biasa loh sebenarnya. Kita punya kesempatan untuk saling bertemu satu sama lain. Kita punya kesempatan untuk saling bisa bertemu, untuk bisa saling berhadap-hadapan. Itu sebenarnya hak istimewa yang tidak bisa dimiliki semua orang di dunia, bisa dinikmati dengan aman. Ya, banyak saudara-saudara kita yang di daerah perang untuk beribadah aja harus mumpet-mumpet kan. Kita di sini diberi kesempatan untuk ibadah. Makanya dimanfaatkan. Ketika ibadah kita memusatkan, mengarahkan hati kita fokus kepada Tuhan. Tetapi kan bisa setelah selesai ibadah atau sebelum ibadah kita perhatikanlah sekitar kita. Kita memperhatikan anggota tubuh lainnya. Ya. Karena di sini apa? Hidup itu bukan hanya kebutuhan kita, tetapi tentang bahwa kita ada satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan praktis. Saling membantu untuk pertumbuhan rohani, berdoa dan menyembah bersama-sama, dan terlebih apa? Kita mengundang Tuhan untuk bisa hadir, kita merasakan hadiratnya bersama-sama. Itu saja dari saya. Selamat bertumbuh bersama dalam persekutuan.